mau bertanya lagi, Bante. Kalau semisal seseorang beraspirasi untuk menjadi bodhisatta dan menjadi sama Sambuddha, apakah juga aspirasinya Nibbana Sapacayawatu? Apakah aspirasi juga bisa dipengaruhi oleh kebiasaan masa lampau? Terima kasih, Bante. Hmm. Bante nggak tahu pastinya ini karena masing-masing orang akan berbeda secara ininya ya. Menjadi bodhisatta atau sama Sambuddha, apakah juga aspirasinya Nibbana Sapacayawatu? Tinggal enggak. Kalau Nibbana Sapacayawatu dia lebih kepada terbebas dari penderitaan. Dia akan menjadi seorang arahat. Artinya arahat biasa pun sangat mungkin, gitu ya. Tapi kalau untuk menjadi bodhisatta, ya dia akan menjadi seorang sama Sambuddha. Ya, seorang sama Sambuddha biasanya ini apa namanya, aspirasinya akan sangat panjang untuk bisa menjadi untuk memenuhi sebagai seorang bodhisatta saja ini perjuangannya sangat berat, bisa dikatakan. Dari yang nggak ada apa-apa, terus beraspirasi menjadi bodhisatta saja, ini panjang sekali perjuangannya untuk bisa menjadi seorang bodhisatta, untuk bisa memenuhi syarat untuk menjadi seorang bodhisatta. Ini betul-betul manusia atau makhluk yang unggul. Lalu setelah manusia itu, makhluk itu bisa dikatakan di definite profesi, ya akhirnya sudah dipastikan dia sebagai bodhisatta, baru dia akan mencapai sama Sambuddha. Gitu. Setelah ditunjuk pasti oleh seorang sama Sambuddha, baru dia akan menjadi pastinya seorang sama Sambuddha dan tergantung perjuangan dia. Tergantung perjuangan dia dengan apa? Ya, kalau dia kayak bodhisatta, kayak Buddha Gotama, dia bodhisatta yang berjuang dengan panyadika, dengan kebijaksanaan 4 asengkya kapa 100.000 kapa. Ada yang sadadika. Ya, sadadika itu 8 asengkya 100.000 kapa. Wirya 16 asengkya 100.000 kapa. Seperti itu. Nah, berbeda dan ini apa namanya, pematangan kebijaksanaannya ya berbeda pada akhirnya. Nah, Bante nggak tahu di aspirasinya nih Nibbana Sapacayawatu atau tidak sebelumnya. Tapi yang pastinya ketika diceritakan gitu ya di riwayat Agung Para Buddha RAPB, nah, bahwa Petapa Sumedha teraspirasi dengan Buddha Dipangkara dan dia mau seperti itu, dikatakan. Dia mau seperti dia, bahwa saya mau seperti dia. Artinya menjadi Buddha, seorang sama Sambuddha. Dan Buddha Dipangkara melihat kapasitas Petapa Sumedha saat itu pantas sudah matang untuk ditunjuk menjadi seorang calon sama Sambuddha ke depannya. Artinya paraminya sudah mendukung untuk menjadi bodhisatta. Dan kalau di riwayat Agung Para Buddha itu juga diceritakan masa-masa sebelumnya bahwa untuk bisa menjadi seorang calon bodhisatta itu sendiri, itu yang calon Sumedha ini harus memenuhi parami yang sangat-sangat banyak di masa-masa yang tak terhingga. Ya, kalau Anda baca di sana, Anda akan tahu sejarahnya. Bagaimana dia mengumpulkan parami secara istilahnya pikiran, ucapan, dan juga tindakan jasmani. Sudah dipenuhi. Pemenuh sampai akhirnya dia pantas untuk jadi seorang bodhisatta. Lalu ditunjuk jadi bodhisatta, dia pun harus memenuhi 4 asengkya kapa 100.000 kapa untuk bisa menjadi seorang sama Sambuddha.
Itu betul-betul manusia agung. Manusia yang punya kualitas makanya. Nggak gampang. Berkorbannya, berjuangnya, dedikasinya, komitmennya gitu untuk kebaikan itu sendiri. Tapi Bante nggak ngerti gimana, apakah Nibbana Sapacaya waktu juga atau enggak. Bante nggak tahu. Ya secara ininya. Tapi ya itulah kebesaran beliau, karena kebesaran beliau, karena kapasitas mereka manusia-manusia agung ini. Ya, bagi mereka yang tidak membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai tingkatan yang sama seperti mereka, tapi dalam jangka waktu yang relatif pendek. Gitu. Ya, makanya ada arahat biasa Sawaka Buddha. Gitu. Sawaka Buddha yang belajar dari sama-sama Buddha. Artinya semua tingkatan kesuciannya sama arahat, cuma durasinya saja. Seperti itu. Semuanya sama. Nah, itu karena kehebatan beliau-beliau yang bisa meramu sesuatu yang cocok untuk murid-muridnya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi ya pada akhirnya pun Buddha pun ya mengetahui bahwa ya memang kalau bisa terbebaskan sekarang juga, pada saat ini juga kalau bisa gitu. Setelah Buddha mengetahuinya dengan jelas. Bahkan Buddha tidak memuji satu kelahiran pun. Ibaratnya itu seperti kotoran yang hanya seujung kuku. Walaupun seujung kuku, kotoran tetap kotoran, bau. Nah, seperti itu. Jadi Buddha tidak memuji satu kehidupan pun kalau bisa untuk dilahirkan lagi. Itu ada di sutanya. Setelah Buddha declare itu, setelah ya Buddha tercerahkan. Tapi waktu dia menjadi Patapa Sumedha, karena masih awijanya kuat, masih putujana, dia nggak ke sana. Dia hanya mau menginginkan itu. Menginginkan seperti dia, seperti Buddha Dipangkara. Artinya dia masih melihat sosok Buddha Dipangkara. Ada eksistensi terhadap Buddha Dipangkara itu sendiri. Pribadi Buddha Dipangkara. Dia masih ke sana. Karena wajar dia begitu, karena putujana. Jadi ada keinginan, ada bawa tanha, keinginan untuk menjadi. Tapi begitu menjadi Buddha, dia menyarankan, kalau bisa semuanya mencapai Arafat. Sekarang juga. Gitu. Itulah kematangannya gitu. Ya, pada akhirnya ya akan mengarah ke sana. Tapi juga ya Buddha juga nggak melarang, misalnya ada orang yang memang beraspirasi menjadi sama-sama Buddha atau Bodhisatta, tidak melarang. Itu pilihan sekali lagi. Dikatakan ya, karena manusia-manusia agung akan selalu ada, akan selalu bermunculan untuk ya masing-masing waktunya.